Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, saudara seiman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban atau yang kita kenal dengan udhiyah di dalam kitab-kitab fikih merupakan satu syariat, satu syiar di dalam Islam, satu ibadah di dalam Islam yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari bapak kita semuanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana kisah tentang disyariatkannya ibadah kurban ini bisa kita temukan di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Ibrahim pun berkata, sesungguhnya aku akan pergi ke Tuhanku. Inna rabbi sayahdin ila rabbi sayahdin. Yang mana Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dilahirkannya atau dengan masuknya atau dengan hamilnya istri Nabi Ibrahim dan melahirkan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak pertamanya yaitu Nabi Ismail ketika beliau umurnya sudah memasuki 86 tahun. Dan mendapatkan anak yang kedua yaitu Nabi Ishak di ketika usia beliau sudah 99 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Dan ketika Nabi Ismail ini putra Nabi Ibrahim sudah memasuki masa dewasa, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat, aku bermimpi di dalam tidurku, anni adzbahuka, aku akan menyembelih kamu. Fangzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Di dalam mimpiku saya diperintahkan oleh Allah bahwa saya disuruh menyembelih kamu wahai anakku. Maka bagaimana pendapatmu tentang mimpi saya ini? Maka sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, qala ya abati, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka sesungguhnya saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Engkau akan menemukanku dalam kondisi yang bersabar. Saya terima, saya pasrah, lakukanlah wahai ayahku, karena itu merupakan kewajiban engkau, maka tugasku adalah taat kepada engkau selama tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diskusi yang panjang, dengan berfikir-fikir bahwasanya dia diperintahkan untuk membunuh, untuk menyembelih anaknya, putranya Ismail yang sudah ditunggu sekian lama, maka akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun bersepakat, berserah diri untuk melakukan apa yang telah diperintahkan. Falamma aslama watallahu lil jabin. Dan ketika keduanya telah berpasrah, watallahu lil jabin, ya, dan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya untuk dieksekusi, untuk dilakukan apa yang diperintahkan, yaitu menyembelih putranya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami memanggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan apa yang menjadi mimpimu, engkau telah melakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka seperti itulah kami memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat luar biasa, berat, yang nyata. Wafadainahu bidzibhin azim, wafadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami ceritakan, kami abadikan keagunganmu ini, ketaatanmu ini kepada orang-orang setelahmu. Salamun ala Ibrahim, maka keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah
termasuk dari hamba-hamba yang beriman, yang mempercayai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dari sepenggal ayat ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya setiap seseorang yang mengaku bahwa dirinya beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan diperintahkan membunuh atau menyembelih anaknya. Di beberapa tafsir dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim diisrakan, diperjalankan dan diperlihatkan apa yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian Nabi Ibrahim diperlihatkan kondisi beberapa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka minum minuman, mereka mabok, mereka makan riba, mereka berzina dan seterusnya. Maka Allah pun meminta pendapat Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang seharusnya saya lakukan kepada orang-orang ini? Maka Nabi Ibrahim pun menyarankan kepada Allah untuk binasakan saja ya Allah. Mereka memakan rizkimu, mereka tinggal di bumi engkau, tetapi mereka tidak taat kepada yang diperintahkan kepada engkau, bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka hancurkan. Kemudian ditemukan lagi dengan kaum yang lain yang melakukan kemaksiatan juga, kemudian dimintai pendapat lagi. Apa pendapatmu wahai Ibrahim? Hancurkan mereka, binasakan mereka. Mereka memakan rizkimu, tinggal di bumimu, tetapi tidak taat kepada engkau, tidak mau beribadah kepada engkau. Maka Allah melakukan apa yang menjadi omongan, apa yang menjadi usulan dari Nabi Ibrahim ini. Namun setelah itu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan hal yang sama, yaitu dengan disuruh untuk menyembelih anaknya. Yang mana di beberapa riwayat Nabi Ibrahim pun sempat untuk semacam protes, ya Allah, dia adalah qurratu aini, dia adalah samratu fuadi, dia adalah buah hatiku, dia adalah kekasihku, mengapa engkau disuruh untuk menyembelih? Maka Allah membandingkan, ketika engkau dihadapkan dengan hamba-hambaku yang sedang bermaksiat dan seterusnya, engkau memerintahkan untuk dibunuh dan aku melakukannya. Padahal mereka adalah hambaku. Mereka adalah hambaku. Tapi sekarang giliran engkau diperintahkan untuk menyembelih. Kenapa? Merasa berat. Padahal itu hanya anakmu. Kita tahu, ternyata hubungan Allah dengan hambanya itu jauh lebih dekat dibandingkan hubungan seorang bapak dengan anaknya. Seorang bapak hanya ketitipan lahir. Hanya ketitipan bahwa dia itu kebetulan bapaknya. Tetapi Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah mengatakan bahwasanya saya padahal sedang menunggu pertaubatan dari mereka, tapi kenapa engkau meminta saya untuk membinasakan mereka? Jamaah rahimakumullah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwasanya ketika seseorang mengatakan beriman, pasti ia akan diuji. Sebagaimana di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira bahwa seseorang yang mengatakan aku beriman itu akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Tentu kita tahu bahwa ujian seseorang itu berbeda-beda tergantung dengan keimanan. Semakin tinggi keimanan, maka semakin tinggi pula, semakin susah pula, semakin berat pula ujian yang akan dia terima. Tetapi juga harus kita waspada, karena antara ujian dengan azab, dengan siksaan itu kadang dua hal yang mirip. Sama-sama musibah, sama-sama sesuatu yang tidak kita sukai. Bisa jadi berupa ujian karena dia seorang mukmin, dia taat beribadah, sholatnya rajin, jamaah tidak pernah ketinggalan, baca Al-Quran tidak pernah absen, kajian selalu ia datangi. Tetapi kenapa Allah masih uji saya, masih berikan saya musibah, masih berikan saya kesusahan? Itu tandanya adalah sebuah ujian. Apakah kamu bersabar atau tidak? Apakah kamu akan istiqomah atau tidak? Karena ketika kita beribadah di saat yang lain ibadah, di saat semuanya mudah, itu satu hal yang biasa. Tetapi ketika Allah bikin susah, ketika yang lain tidak beribadah, apakah kamu tetap mau beribadah kepada Allah? Itulah yang disebut sebagai istiqomah. Dan istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik dibandingkan 1000 karomah apapun. Itu pelajaran yang pertama. Kita bisa mendapatkan bahwasanya seseorang yang mengatakan beriman akan diuji dan pasti diuji. Tetapi kita juga harus waspada, jangan-jangan itu bukan ujian, akan tetapi itu adalah adab dan peringatan dari Allah. Mungkin karena banyak maksiat yang kita lakukan, banyak dosa yang tidak bisa kita tinggalkan, banyak ketaatan yang tidak kita lakukan,
maka Allah peringatkan kita dengan memberikan cobaan, dengan memberikan siksaan kepada kita. Maka bisa jadi jangan terlalu pede juga mengatakan bahwa itu ujian. Bisa jadi itu adalah teguran dari Allah karena kelalaian kita. Maka banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah memuhasabah diri supaya setiap musibah yang kita dapatkan, setiap ujian yang kita dapatkan itu tidak lain tidak bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya seorang anak itu wajib untuk taat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ismail ketika dikabarkan oleh bapaknya berencana untuk membunuh, untuk menyembelihnya karena itu perintah Allah, maka seorang anak yang taat siap dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Maka kita sebagai anak wajib harus berbakti kepada orang tua semampu kita. Selama bukan merupakan kemaksiatan, maka mari kita usahakan untuk bisa mentaati, bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya salah satu jalan surga yang paling mudah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, sungguh rugi bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya dalam kondisi sudah sepuh, kok tidak bisa masuk surga. Baktinya kepada kedua orang tua tidak bisa memasukkannya ke surga, maka dia sangat rugi. Menunjukkan apa? Menunjukkan jalan menuju surga melalui birrul walidain. Berbakti kepada orang tua adalah jalan yang sangat mudah. Dan pernyataan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil bahwasanya barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan ujian-ujian, maka pasti ia akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat tadi, ketika keduanya sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah berazam untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah meskipun sangat berat. Nabi Ibrahim sangat berat untuk mengorbankan anaknya yang sangat ia kasihi. Nabi Ismail pun demikian, dia harus mati demi ketaatan. Ketika keduanya sudah berpasrah, falamma aslama, keduanya telah pasrah, apa yang Allah berikan kepada mereka berdua? Allah mengganti Nabi Ismail dengan satu hewan kurban yang sangat gemuk dari surga untuk disembelih. Ternyata Allah menghindarkan mereka dari kesedihan yang mungkin terjadi kalau Ibrahim benar-benar menyembelih Ismail. Maka hal itu juga bisa terjadi kepada kita. Setiap ada ujian yang kita terima, ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa bertawakal, ketika kita malah mengembalikan kepada Allah, bukan malah menjauh daripada Allah, bukan malah menyalahkan Allah, tetapi kita kembalikan seluruh masalah-masalah, seluruh ujian yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja. Makhrajan itu apa? Solusi dari masalah, dan Allah akan merizkikan kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti akan Allah cukupkan. Maka sahabat muslim yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga adalah barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang mengembalikan ujian-ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemuliaan yang akan kita dapatkan. Maka pasti akan derajat kita naik. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ketika kita punya masalah, jangan kemudian membenci, menghardik atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mengundang bencana, akan mengundang kemarahan Allah. Tetapi setiap ada bencana, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sang pemberi bencana, Engkaulah sang pemberi masalah, dan Engkau pula yang akan menyelesaikan masalah. Maka banyak-banyaklah beristighfar, makin dekatlah kepada Allah, makin rajin sholat, makin dekat dengan Al-Quran, maka semuanya insya Allah akan terbuka, akan dimudahkan kepada kita, dan pasti akan bahagia di akhirnya. Itulah pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Mungkin susah mempraktekkannya, tetapi perlu kita ajarkan, kita paksakan, kita mulai belajar sedikit demi sedikit dari diri kita ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam, yang merupakan qudwah bagi kita dan spirit yang harus kita jaga
adalah spirit-spirit yang kita sebutkan tadi. Ketika kita berkurban, tidak hanya sekedar membeli, menyembelih dan membagikan dagingnya, tetapi juga kita coba ketaatan, kita paksakan diri kita untuk taat kepada Allah. Kita coba paksakan diri kita untuk memahami arti daripada sebuah pengorbanan. Kita mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan cintamu dengan pengorbanan. Seberapa jauh Anda mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, semoga bisa bermanfaat. Allahu a'lam, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.